Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam program Resapi GKJ Margoyudan. Kiranya kasih karunia Tuhan, Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersama-sama menyediakan hati, mempersiapkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur karena berkat Tuhan yang kami rasakan sungguh melimpah, menguatkan, menghibur kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati, waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau memberkati sehingga firman-Mu menjadi pedoman dalam kami melangkah di tengah kehidupan ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Keluaran pasal 16 ayat 33 yang demikian. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Judul perenungan kita adalah dibentuk oleh sejarah. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejarah itu begitu penting dalam hidup kita. Dengan kita belajar sejarah, maka kita belajar soal apa saja yang membentuk, kesalahan apa saja yang pernah dibuat, dan hal-hal apa saja yang bisa diapresiasi. Dengan belajar sejarah kita kemudian bisa belajar supaya tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Dengan belajar sejarah kemudian kita bisa melihat dan mengapresiasi hal-hal baik yang bisa kemudian diterapkan atau bahkan diinovasikan di dalam kehidupan saat ini. Sejarah itu membentuk seseorang dan sejarah itu juga membentuk sebuah bangsa. Maka sejarah ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Bangsa Israel pun juga dibentuk oleh sejarah. Dalam hal ini Tuhan Allah memberitahukan kepada Musa sebuah sejarah yang penting bagi bangsa Israel, yaitu tentang mana. Bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka harus berziarah selama 40 tahun di padang gurun. Dan selama itu pula Tuhan menyediakan makanan bagi mereka, yaitu mana, yang kemudian Tuhan perintahkan bagi Musa untuk diambil segomer penuh, diletakkan di dalam kemah suci. Supaya apa? Supaya bangsa Israel ini ketika masuk dalam kemah suci beribadah dan mereka melihat mana makanan yang mereka makan, disitulah kemudian mereka melihat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel di tengah padang gurun. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sebagai pengingat bagi bangsa Israel supaya mereka bisa menempatkan diri di hadapan Allah. Mereka bisa menguasai diri mereka, supaya mereka bisa mengingat apa yang membentuk mereka, siapa yang menyelamatkan mereka, siapa yang memelihara mereka. Dengan cara seperti itu, peribadahan bangsa Israel di kemah suci kemudian tidak hanya peribadahan yang kosong, tetapi peribadahan yang kemudian mereka bisa isi dengan mereka mengingat siapa mereka dan siapa Tuhan. Bagaimana Tuhan membentuk mereka lewat sejarah?
bagaimana Tuhan memelihara mereka lewat sejarah. Dan itu merupakan bagian yang penting yang tidak boleh dilupakan. Karena bagi bangsa Israel, sejarah kehidupan adalah juga sejarah iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita sehari-hari pun kita juga ada banyak peristiwa-peristiwa, ada banyak hal-hal yang dapat kita ingat. Mungkin tidak seperti bangsa Israel yang kemudian menempatkan mana di dalam kemah suci. Mungkin kita menempatkannya berbeda. Kita menempatkan barang-barang yang memiliki nilai sejarah tersendiri di dalam kotak, di dalam sebuah lemari, atau digantung di dinding, yang kemudian ketika kita membuka ataupun melihatnya, kita kemudian mengingat bagaimana sejarah membentuk kita, peristiwa membentuk kita, dan Tuhan menolong kita begitu rupa, begitu dahsyat, dan begitu hebat. Atau barangkali tidak ada benda pengingat apapun, hanya daya ingat dan cerita yang kemudian kita bagikan, kita turunkan, kita wariskan kepada keluarga kita. Apapun itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sejarah adalah sejarah kehidupan kita, merupakan juga sejarah iman kita. Karena lewat sejarah itu juga kemudian kita dibentuk, kita didewasakan, dimampukan untuk kemudian menjadi pribadi yang kemudian belajar supaya tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Selamat mengingat-ingat sejarah, selamat bernostalgia, tetapi juga jangan lupa untuk mengingat bagaimana karya Tuhan yang senantiasa luar biasa di dalam sejarah kehidupan yang membentuk pribadi kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami diingatkan untuk kami tidak melupakan sejarah, karena kami semua dibentuk oleh sejarah, dan sejarah adalah bagian dari iman kami. Sejarah kehidupan kami adalah sejarah iman kami. Ya Bapa, tolonglah kami supaya kami bisa terus niteni sejarah kehidupan kami, pun juga belajar dari sejarah kehidupan orang-orang lain, supaya kehidupan kami bisa menjadi lebih baik, semakin dewasa dalam takut akan Tuhan dan cinta kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.